Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan kesempatan sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anak-anakku, tahukah kamu apa itu thaharah? Ya, tahukah kamu apa itu thaharah? Apakah kamu selalu melakukan thaharah? Ya, thaharah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedang menurut istilah, thaharah adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Thaharah menempati kedudukan yang penting dalam beribadah, sehingga Allah selalu mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di depan tadi Bapak sudah membacakan ayat yang dimana ayat di atas sudah jelas bahwa kebersihan tidak hanya sekedar anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu anak-anakku, kita wajib membersihkan pakaian, badan dari najis-najis yang membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Selain menjaga kebersihan badan, pakaian, kita harus menjaga kesehatan. Apalagi kita pada posisi di pandemi COVID-19. Najis adalah kotoran yang melekat pada bagian tubuh atau benda yang wajib disucikan. Apabila badan, pakaian, atau suatu benda terkena kotoran atau najis, maka kita wajib membersihkannya. Baik anak-anakku, kita akan mempelajari apa atau itu najis. Ya, macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan ketiga, najis mughalladoh. Apa pengertian dari ketiga macam najis tersebut? Kita akan pelajari. Baik, kita akan mengetahui najis yang pertama, yaitu najis mukhafafah yang disebut dengan najis ringan. Najis mukhafafah atau najis ringan, najis yang cara membersihkannya hanya cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan atau belum meminum selain ASI atau air susu ibu. Itu disebut dengan najis mukhafafah. Sedangkan najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau yang disebut dengan najis sedang. Najis mutawasitoh atau yang disebut najis sedang, cara menghilangkannya harus dicuci sampai bersih hingga warna, bau, dan rasa itu sudah hilang. Contoh najis sedang adalah bangkai, darah, nanah, kotoran binatang, dan tinja. Itu yang disebut dengan najis sedang atau yang disebut dengan najis mutawasitoh. Ya, sedangkan najis mughalladoh atau yang disebut dengan najis berat, cara mensucikannya yaitu harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali plus atau ditambah dengan debu atau tanah yang suci. Jadi
contoh najis mughalladah itu air liur anjing dan babi serta keturunan-keturunannya. Maka dari itu anak-anakku tetap jaga kebersihan, jangan sampai terkena najis ketika akan beribadah. Karena toharoh itu penting. Apabila kita beribadah terkena najis, maka ibadah kita dianggap tidak sah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian najis dan macam-macamnya. Sekarang kita menuju hadas. Hadas, pengertian hadas adalah keadaan di mana seseorang tidak suci yang mengenai seorang muslim, sehingga terhalang untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Contoh ibadah sholat dan ibadah tawaf. Baiklah, demikian anak-anakku pengertian dari najis dan hadas. Bapak harap kepada anak-anakku semuanya bisa selalu menjaga kebersihan dan menjaga dari najis agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila anak-anak sudah paham dengan pengertian najis dan hadas, saya harapkan untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, Bapak akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.